Sebagai industri yang bergerak cepat, petani sayur di Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Mulai dari rendahnya produktivitas hingga keterbatasan akses distribusi ke pasar. Di sisi lain, para pelaku dalam bisnis pertanian seperti pembeli dan distributor sayuran, serta produsen dan distributor sarana produksi pertanian menghadapi masalah yang sama. Kurangnya informasi dan data yang akurat menghambat para pelaku industri mendapatkan referensi yang baik dalam mengambil keputusan bisnis mereka. Halo teman-teman, banyak permasalahan yang belum kita ketahui di sektor pertanian dalam subsektor hortikultura, bukan? Rendahnya produktivitas, keterbatasan distribusi, kurangnya informasi yang akurat untuk jadikan referensi dalam pengembangan usaha ataupun bisnis. Lalu, di kondisi seperti ini, khususnya di masa pandemi, kita dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Yuk kita diskusikan bersama-sama. Tantangan-tantangan tersebut yang membuat proses dalam kegiatan pertanian menjadi terhambat. Pertanian menjadi tidak lebih efisien dalam kinerjanya. Kemudian hasil dari pertanian itu sendiri menjadi tidak maksimal. Nah, hal inilah yang membuat kegiatan pertanian memerlukan teknologi informasi. Nah, benar banget pendapat si Devi. Memang benar, sebagian pertanian kita kurangnya akan pengetahuan mengenai teknologi informasi. Nah, teknologi informasi yang diperlukan petani meliputi rantai nilai sayuran di Indonesia, yaitu data satelit, data cuaca dan iklim, info akses jalan, data harga komoditas, distributor, dan juga informasi menyeluruh tentang rantai nilai komoditas. Permasalahan-permasalahan tadi muncul akibat kurangnya pengetahuan mengenai teknologi informasi. Di Indonesia sendiri, khususnya para petani, cukup kurang akan teknologi informasi. Padahal di luar sana banyak teknologi yang berkembang untuk mendukung pertanian. Lalu, menurut kalian, apa nih teknologi informasi yang tepat untuk dijadikan referensi bagi para petani? Oke, boleh sip nggak nih? For your information. Jadi gini, aku dapat informasi mengenai teknologi informasi yang dapat membantu permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, teknologi ini berupa aplikasi online dan berbasis Android. Nah, aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Play Store, App Store, dan lain-lain pada sistem Android. Aplikasi ini bernama Sipindo, singkatan dari Sistem Informasi Pertanian Indonesia. Aplikasi ini di-launching pada bulan April tahun 2017. Oh ya, aplikasi Pindo ini juga banyak fitur-fitur yang tersedia loh. Nah, fitur-fitur itu diantaranya seperti prediksi cuaca dengan resolusi spasial hingga 5 km, praktek pertanian yang baik, rekomendasi kandungan hara tanah yang berdasarkan hasil tes laboratorium, serta rekomendasi pemupukan. Kemudian, juga terdapat fitur prediksi curah hujan, informasi harga sayuran, informasi mengenai hama pertanian, fitur jual beli, pemetaan wilayah tanaman, dan juga yang paling menarik ada fitur konsultasi dengan ahli pertanian loh. Wah, banyak sekali fitur-fitur yang dapat diperhatikan untuk menjadikan pertanian menjadi lebih baik. Nah, bagaimana sih caranya mengakses fitur-fitur dalam aplikasi tersebut? Setelah kita download aplikasi Sipindo, di fitur awal ditampilkan berbagai macam fitur. Kemudian, pilih fitur mengenai praktek pertanian yang baik. Setelah itu, disajikan kolom untuk kita mengisi ukuran lahan yang akan digunakan dengan satuan meter persegi dan hektar. Di bawahnya kolom, terdapat bermacam-macam tanaman, terutama komoditas sayur yang harus dipilih. Kemudian, klik selanjutnya. Setelah itu, disajikan cara budidaya yang baik sesuai dengan jenis tanaman dan luas lahan yang kita pilih, mulai dari pengolahan lahan, persemaian, penanaman, pemeliharaan seperti waktu pemupukan, mengetahui hama yang sering menyerang, dan cara pengendalian hama, sampai dengan proses pemanenan.
Untuk penggunaan fitur rekomendasi pemupukan, prosesnya sama dengan fitur praktek pertanian yang baik. Setelah kita mengisi luas lahan dan jenis tanaman, kemudian disajikan mengenai kebutuhan hara pupuk dan jenis pupuk yang akan digunakan. Beragam banget ya manfaatnya. Nah, dalam suatu aplikasi terkadang kita harus login dan lain-lain. Apakah dalam aplikasi si Pindo ini untuk menggunakan fitur harus login terlebih dahulu? Dalam proses pengaksesan aplikasi ini, tidak perlu login terlebih dahulu. Namun, pada beberapa fitur mengharuskan untuk login terlebih dahulu. Cara loginnya cukup mudah, hanya dengan menggunakan email atau nomor HP. Dan terdapat beberapa fitur yang menyajikan kolom untuk mengisi data wilayah, seperti pada fitur pemetaan wilayah tanaman dan perbandingan, juga prediksi curah hujan, dengan data dari sumber-sumber yang terpercaya. Fitur yang paling aku suka dalam aplikasi si Pindo ini yaitu fitur jual beli. Dalam fitur ini disajikan untuk buat iklan jual dan beli, daftar iklan jual dan beli, daftar beli dan daftar jualan. Pengaksesannya sangat mudah, seperti pada buat iklan jual disajikan data untuk diisi seperti nama, nomor telepon, tanaman yang dijual, estimasi tanggal panen, keterangan tempat, dan kolom untuk gambar tanaman yang akan kita jual. Dan pada daftar iklan jual disajikan beberapa daftar iklan jual yang meliputi identitas penjual, gambar, dan jenis tanaman yang akan dijual, estimasi tanggal panen, banyak tanaman yang akan dijual, dan harga jualnya. Wah, menarik sekali aplikasi Spindo ini. Dengan fitur-fitur yang disajikan, para petani khususnya kebutuhannya dapat terpenuhi dan terbantu dengan adanya aplikasi ini. Dan juga kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Bener banget, kalau penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi Sipindo ini dapat diterapkan kepada seluruh petani di Indonesia akan lebih menguntungkan. Nah, karena pada dasarnya aplikasi ini akan saling menghubungkan antar petani melalui fitur yang tersedia. Nah, bener banget. Diharapkan para petani Indonesia dapat menggunakan dan mengaplikasikan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu pelaksanaan pertanian. Contohnya seperti aplikasi Sipindo yang berbasis Android. Mungkin review aplikasi mengenai teknologi informasi yang dapat membantu pertanian dicukupkan ya teman-teman. Semoga pertanian di Indonesia terus maju dan para petani terbantu akan pengembangan teknologi dalam pertanian yang ada. See you!